Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu terkait kemarin kan ada laporan dari si Ali bahwa ada dugaan dari pihak PDAM ini mengeluarkan data privasi pelanggan terkait yang pencurian air itu. Ada video yang disebarkan di WA Group, akhirnya dia melakukan pelaporan polisi. Nah, dari PDAM sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Mungkin ada klarifikasi atau kronologi sebenarnya. Iya, kronologi sebenarnya soal pencurian air itu ya. Ya, jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa kejadian pencurian air itu memang fakta. Jadi awal yang penemuan air itu dari anak PM yang mengecek meter itu tiap bulan tanggal 15. Jadi awal dia mengecek, begitu kan ini memang tempatnya siapa Mas Ali, memang dari dulu kan susah masuk. Jadi hanya ngecek dari luar. Begitu ngecek dari luar cuma dilihat kok ada kejanggalan nih di meteran. Akhirnya begitu mau masuk nggak bisa, keliling cari sana sini mau hubungin siapa, kan situ sepi Pak, nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Larilah menghubungin RT yang setempat. Begitu menghubungi RT setempat, mereka memang yang manjat atas nama Nasrul ini, dia manjat memang masuk karena memang itu dicurigai ada pencurian, makanya lah masuk dalam didampingi sama Pak RT setempat. Setelah itu mereka melapor ke bagian saya di bagian penyegelan, mengatasi bagian pencurian. Saya datang langsung kami eksekusi, kami potong, kami dog. Setelah itu menjelang saya kurang juga mungkin sekitar setengah bulan atau seminggu, saya dilapor kembali bahwa ada pencurian kembali, disambung langsung. Ini yang kedua. Nah, yang kedua ini saya karena saya memanjat, ada seputaran di situ, saya tidak berani kan, karena saya juga tidak tahu RT yang mana. Saya panggil security, ada di depan ada pos, kami izin sama security, ada videonya, disaksikan sama security, kami potong kembali, kami dog, kami laporkan kembali. Itulah kejadian sebenarnya. Artinya dua kali pencurian. Karena sudah kami putus sudah dog pertama, habis itu disambung yang langsung. Itu sampai pipa yang disambung langsung saya buang supaya tidak ada kejadian sampai ketiga kali lagi. Saya buang supaya dia tidak bisa ngambil lagi. Artinya itu sudah sesuai SOP memanggil RT dan satpol tadi. Itulah memang kita begitu, memang tidak ada orang yang kunci rumah, tidak ada orangnya, kita SOP-nya harus menghubungi RT setempat baru kita bisa melakukan pemutusan pencurian. Kemudian terkait dengan video itu sampai disebar di WA, seperti apa kronologi? Kalau masalah video disebar di WA saya kurang tahu itu Pak. Yang jelas saya hanya menangani pencurian yang sebenar-benarnya. Ini yang sebenar-benarnya memang di bawah saya menangani pencurian. Makanya saya dilapor, begitu ada pencurian saya turun ke lapangan. Yang saya tahu itu. Terus saya cuma mau klarifikasi, saya dengar bahwa Jimmy yang ada di situ. Padahal tidak, Jimmy bukan anak buah saya. Anak buah saya yang datang di situ namanya saudara Mini. Saya ada 7 anggota. Kalau si Jimmy ini bagian NRW. Jadi kasarannya ini bagian kalau ada pipa bocor di masyarakat dia yang baikin. Artinya Jimmy. Posisi Mas Jimmy tidak ada di tempat pada saat kejadian. Okay. Itu tidak ada di tempat dan saya tidak bakalan hubungin Jimmy karena lain bagian. Dia bagian perbaikan pipa kalau ada bocor di masyarakat. Nah kalau bagian saya kalau ada orang tidak bayar, ada pencurian, saya putus. Dan kalau ada pencurian saya putus, saya cabut. Itu di bagian saya. Kalau Jimmy kehilangan air, NRW dia. Jadi kalau semuanya ada pipa bocor di pelanggan, dia yang baikin. Makanya saya kaget juga kok ada Jimmy disebut bahwa Jimmy yang masuk ke situ. Padahal yang masuk ke situ anak PM sama Pak RT. Itu yang sebenar kejadiannya. Dan kenapa saya bicara begini? Karena saya turun juga yang kedua kali, saya ke lapangan. Saya sendiri yang mutus. Itu yang kedua kali. Sama security. Berarti dia pemanggilan ke PDAM dia pergi membayar itu memang karena kasus pencurian air itu ya, bukan karena semata-mata dia akan membayar tunggakan. Jadi pemanggilan saudara Ali ini sebenarnya itu bukan masalah tunggakan airnya Bu. Dia dipanggil karena ada kasus pencurian ini, makanya dia dipanggil. Nah, tapi dia datang ke kantor PDAM, dia lunasi memang tagihan air, tapi dendanya dia tidak dikasih kena sama Pak Direktur. Maksudnya dibantu sama Pak Direktur PDAM, tidak dikenakan biaya. Artinya ada penangguhan pada saat kemarin itu ya? Dalam arti penangguhannya Pak? Ya, yang apa namanya?
pengampunan terhadap dendanya. Ya, jadi diampuni sama Pak Direktur bahwa tidak usah dikenakan denda. Oke. Kepada saudara Ali. Tapi airnya yang 7 bulan itu dibayarnya. Artinya itu yang kasus pertama. Kasus pertama. Kasus kedua? Yang kasus keduanya begitu sudah ini kan meteran tidak kita cabut kemarin, cuma kami putus di luar, kami sambung langsung. Tapi ternyata setelah kami pasang, ternyata di dalam rumah itu terjadi pencurian kembali. Pipa yang tadi itu, pipa yang di T tadi itu. Makanya begitu kami dilapor, kami datang, kami putus kembali. Kalau dibilang saudara Ali dia tidak mengerti ada pencurian, saya rasa juga tidak mungkin. Karena jelas pipa itu setelah meter. Artinya ada penyampaian terhadap saudara Ali terkait mengenai pencurian itu. Karena begini, rumah itu kita mau masukin aja susah untuk menghubungin siapa. Makanya kita menghubungin Pak RT. Kita nggak tahu warga di situ kan kayak kau aku. Jadi siapa di situ dia mereka nggak kenal. Makanya kita setiap kita mau eksekusi, kita selalu panggil RT, selalu panggil security. Kita tidak berani sendiri, kita ngerti SOP. Memang kita kan kalau tidak ada siapa-siapa kita harus hubungi tetangga, saksi, supaya nanti ada penyampaian ke pelanggan. Ini demikian. Jadi yang terkait video yang di-share itu adalah memang itu acuan dari bagian humas PDAM, itu memang fakta di lapangan yang terjadi itu. Artinya memang ada yang video yang ke-share di humas. Iya. Itu Pak, dia kan membantahkan bahwa dia tidak adanya pencurian kan. Nah, jadi disinilah diadakan pembenaran gitu melalui dasar ini gitu sih. Jadi waktu Mas Jimmy share ke grup, Mas Jimmy yang share ke grup. Iya. Tapi itu acuan bahwa itu memang terjadi adanya pencurian. Gitu. Itu fakta dan bisa disaksikan Pak Asmen ya. Nah, secara langsung di lapangan. Itu karena ada bahasa sebelumnya ya, akhirnya di-share. Artinya ada bahasa sebelumnya terkait bahwa tidak ada pencurian air dan kemudian fakta itu yang dikeluarkan video itu ya. Dan kita kan memberikan ini fakta sesuai yang ada di lapangan. Dan dia mengelak semua itu gitu. Dan itu terjadi. Yang apa yang disampaikan sama Pak Asmen saya ya itu yang apa yang terjadi. Terus akhirnya bagaimana bisa sampai Bang Jimmy membuat laporan ke Polres? Yang mana? Untuk kejadian ini. Ya ini nanti yang pencurian air ini, terkait pencurian air. Itu nanti manajemen PDM itu yang lakukan. Kalau saya no comment karena nanti yang lakukan kedepannya itu manajemen PDM aja. Karena itu saya nggak masuk ranah di situ. Di dalam grup itu tidak ada penyebutan nama. Sebenarnya itu tidak ada penyebutan nama. Terus kenapa dia sendiri yang merasa kebakaran joget dan bla 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 dan sebagainya kan? Artinya Mas Jimmy tidak ada menyebutkan nama seseorang pada saat tidak ada share video tidak ada. Kan di dalam tersebut itu kan tertulis ada yang terjadi pencurian apalagi 2 kali dan itu tidak ada penyebutan nama sama sekali dalam hal itu. Nah, kenapa dia mengelak dan bilang, ini saya serahkan aja ke kantor karena kantor yang lebih paham kan dengan persoalan itu aja sih. Oke. Cukup.